Halo semua, kembali lagi di channel Donime. Kali ini saya mau bahas light novel baru berjudul Ryoshi no Shakin wo Katagawari. Sebuah novel romans yang beberapa waktu lalu bikin banyak fans pecinta novel ketar-ketir karena di dalam novelnya, selain ilustrasinya yang terbilang hot lah, ceritanya pun menarik untuk diikuti. Oke, mari aja langsung kita masuk ke pembahasannya. Hari itu, saat cuaca sedang cerahnya, Yuya sedang berada di rumahnya bersama beberapa pria asing dengan penampilan garang, mirip seperti para penagih hutang. Diketahui ayahnya Yuya ini memiliki hutang yang sangat besar pada pria tadi. Namun sayangnya saat ini ayah Yuya sudah melarikan diri ke luar negeri bersama ibunya dan dengan naas meninggalkan Yuya saat ini sendirian di rumah. Untungnya, Yuya sudah mengenal pria ini. Ia bernama Takasan. Sejak kecil, ayah Yuya ini memang sudah sering meminjam uang kepada pria ini dan jarang mengembalikannya. Namun, pria tersebut nyatanya hanya membenci ayahnya dan sebaliknya, ia sangat baik sekali kepada Yuya. Itulah sebabnya Yuya ini sama sekali tidak takut dengan orang ini. Pria tersebut juga sangat heran mengapa kedua orang tua Yuya sangat tega meninggalkannya seorang diri untuk menanggung hutang ayahnya sendiri. Dia juga heran, meskipun Yuya terlahir dari kedua orang tua yang sifatnya seperti itu, namun nyatanya Yuya malah tumbuh menjadi seorang anak dengan pribadi yang sangat baik. Kembali ke cerita, di sini Yuya pun hanya bisa pasrah akan keadaan yang menimpanya tersebut. Kemudian, pria tersebut menawari Yuya untuk tinggal bersamanya, hanya sebagai jaminan untuk semua hutang-hutang itu. Dan di sini, ia berjanji akan merawat Yuya dengan baik. Setidaknya tidak seperti orang tuanya itu. Dengan wajah masam, mau tak mau Yuya pun dengan pasrah mau mengikuti perkataan mereka. Kemudian pada saat mereka akan meninggalkan rumah, tiba-tiba bel pintu rumah Yuya berbunyi. Awalnya Yuya mengira itu hanyalah pengantar koran atau hal-hal lain yang tidak penting sehingga Yuya hanya mengabaikannya. Namun bel rumah terus berbunyi dan malah semakin kuat. Karena tidak tahan, Yuya pun segera membuka pintu. Dan segera ia langsung bertatapan dengan seorang gadis berambut hitam yang sangat cantik. Gadis tersebut bernama Hitotsuba Kaede. Kaede ini merupakan sosok seorang putri di sekolahnya, Yuya, dan merupakan pemenang di ajang kontes kecantikan SMA tingkat nasional. Sehingga dia dinobatkan sebagai gadis SMA tercantik di Jepang. Tidak ada satupun siswa yang tidak mengenali Kaede, dan tentunya Yuya juga mengenali dan salah satu yang mengaguminya. Yuya pun heran mengapa Kaede bisa datang ke rumahnya. Singkat cerita, setelah keduanya berbincang singkat, tanpa ragu, Kaede memasuki rumah Yuya dan mendatangi pria berwajah garang tersebut. Dengan lantang dan berani, Kaede langsung mengatakan nama dari pria itu dan dari klan mana ia berasal. Yuya yang mendengar hal ini langsung terkejut dan seketika dibuat takut setelah melihat ekspresi orang-orang itu berubah dan saat ini memancarkan niat membunuh. Hal ini dikarenakan sangatlah jarang orang-orang tahu nama pria itu dan dari klan mana dia berasal. Kemudian pria berwajah garang tersebut maju sambil menunjukkan wajah seramnya dan bertanya, dari mana Kaede mendapat semua informasi tersebut. Namun bukannya takut, Kaede dengan tenang malah memprovokasi pria tersebut. Kaede berkata bahwa pamannya saat ini adalah seorang direktur dari Biro Kepolisian Nasional yang bertugas menginvestigasi kasus tindak kriminal. Dengan senyum di wajahnya, di sini Kaede berkata bahwa ia bisa saja menyuruh pamannya untuk menyalahgunakan kekuasaannya demi menolongnya sekarang. Mendengar hal itu, pria itu langsung terlihat pucat dan kesal. Namun di sini Kaede berkata bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kaede pun berkata bahwa alasannya di sini ialah ingin melunasi semua hutang-hutang milik Yuya beserta seluruh bunganya dengan syarat bahwa pria tersebut berhenti mendatangi Yuya lagi. Mendengar hal ini, Yuya pun dibuat terdiam, bingung oleh semua situasi yang mendadak itu. Kemudian tak lama di saat situasi sedang panas-panasnya itu, datanglah seorang gadis cantik dewasa dan langsung masuk ke rumah Yuya. Jika dilihat baik-baik, wanita ini sangatlah mirip dengan Kaede. Atau bisa dibilang wanita cantik ini adalah Kaede versi dewasanya. Yuya pun awalnya berpikir bahwa wanita ini mungkin saja kakaknya Kaede. Wanita tersebut memperkenalkan dirinya. Dia adalah Hitotsuba Sakurako.
yang tak lain dan tak bukan adalah ibu dari Hitotsuba Kaede dan merupakan seorang pengacara. Di sini ibu Kaede langsung saja menuduh pria tadi karena telah melakukan tindak kecurangan dalam memberi sebuah pinjaman. Tentu saja pria tadi pun langsung membantah pernyataan ibu Kaede tersebut. Ibu Kaede di sini langsung saja mengancam pria tadi bahwasanya ia akan membocorkan pekerjaan pria itu kepada anak beserta istrinya. Sontak mendengar ancaman wanita itu, pria itu langsung dibuat ketakutan. Yuya yang melihat ini langsung tersadar bahwa duo ibu anak Hitotsuba ini sangatlah menyeramkan. Ibu Kaede langsung saja mengeluarkan surat perjanjian dan langsung melunasi semua hutang milik ayah Yuya. Untuk sekedar informasi aja, ayahnya si Kaede ini ialah pemilik dari suatu perusahaan yang teramat sangat besar lah di Jepang. Dan intinya si Kaede ini berasal dari keluarga yang punya kekayaan yang terbilang besar. Yuya di sini terlihat masih berdiri diam di tempat tak tahu harus berbuat apa. Melihat ini, ibu Kaede langsung menghampiri Yuya. Ia berkata bahwa semua akan baik-baik saja dan Yuya tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Setelah itu, ibu Kaede langsung berjalan pergi keluar. Yuya masih berdiri diam sambil memegang tangan Kaede. Yuya merasakan bahwa saat ini tangan Kaede gemetaran dan kulitnya terasa dingin. Di sini Kaede berkata bahwa ia tidak ingin Yuya melihatnya gemetaran dan terlihat ketakutan di saat menghadapi pria berwajah garang tadi. Di sini kita tahu nyatanya tadi Kaede sangat takut menghadapi pria garang tadi, namun dia hanya memberanikan diri untuk bertingkah berani di depan Yuya. Singkat cerita, keduanya pindah ke ruang tamu. Di sini Kaede berkata bahwa ia akan melunasi semua hutang keluarga Yuya dengan syarat yaitu Yuya diharuskan tinggal dengan dirinya. Dengan kata lain, tinggal berdua dengan Kaede. Kaede berkata bahwa mulai sekarang Yuya akan menjadi properti miliknya, atau lebih tepatnya Yuya ini miliknya pribadi. Yuya yang mendengar ini dibuat bingung, mengapa harus menjadi milik Kaede seutuhnya. Kaede berkata bahwasanya ayah Yuya ini sebelumnya telah memohon sambil menangis kepada ibunya agar menolong Yuya. Diketahui ayahnya Yuya ini ternyata dulu sempat satu sekolah dengan ibunya Kaede dan merupakan teman masa kecil. Namun dikarenakan sifat ayahnya dulu yang seorang bajingan dan sosok yang tak bertanggung jawab, hal ini membuat ibu Kaede sangat membencinya. Namun ayah Yuya yang saat itu bertelepon dengan ibu Kaede berkata bahwa Yuya tidak ada hubungannya dengan semua ini dan ayahnya tidak ingin menghancurkan masa depan Yuya, berharap agar ibu Kaede mau menolongnya. Kaede berkata, awalnya ibunya ingin menolak permohonan tersebut, namun dengan keegoisan Kaede sebagai putrinya, akhirnya ibunya pun mengabulkan permohonan tersebut. Di sini Kaede berkata bahwasanya ia tidak pernah bertindak egois semasa hidupnya, sehingga ketika untuk pertama kalinya Kaede mengajukan permintaan yang egois, orang tuanya dan bahkan neneknya Kaede ini sangat senang melihat sifat egois Kaede untuk yang pertama kalinya. Sehingga tanpa pikir panjang, ibu Kaede langsung menyetujui permintaan tersebut. Kemudian, Kaede memberikan surat kontrak yang sudah ditandatangani ayah Yuya. Isi dari kontrak pertama ialah, jika Yuya sudah berusia 18 tahun, yang artinya di tahun depan, maka ia akan berpindah marga namanya menjadi Hitotsuba dan bukan Yoshizumi lagi, dan akan menjadi menantu keluarga Hitotsuba. Yang syarat kedua adalah, setelah Yuya ini memutuskan untuk tinggal bersama dengan Kaede, Yuya di sini dilarang untuk berhubungan lagi bersama orang tuanya dan itu untuk selamanya. Yuya yang di tengah membaca kontrak ini tercengang, lalu bertanya bagaimana bisa kontrak semacam ini dibuat. Mendengar hal ini, Kaede hanya tersenyum, lalu menjawab bahwa setelah mereka berdua resmi menikah tahun depan, maka saat itu juga Yuya diharuskan untuk bekerja di tempat ayahnya dan secara resmi menjadi kandidat calon pemimpin perusahaan Hitotsuba yang baru. Yuya yang mendengar hal ini terkejut dan heran, bagaimana bisa dia seorang anak SMA asing tiba-tiba malah dipercayakan untuk menjadi menantu putri keluarga Hitotsuba satu-satunya dan menjadi calon pemimpin penerus keluarga itu. Namun Kaede di sini berkata bahwa Yuya ini tidak memiliki hak untuk menolak. Singkat cerita, mereka berdua kemudian pergi ke tempat yang sudah diputuskan untuk mereka tinggali bersama. Dan Yuya terkejut, tempat itu berada di daerah pesisir dan berbentuk apartemen yang sangat mewah.
Kaede berkata bahwa ayahnya itu sangat senang dengan keputusan putrinya dan langsung memberikan apartemen yang bagus dan sekaligus agar Yuya sambil berlatih agar dapat menjadi calon pemimpin perusahaan di sana. Yuya pun hanya bisa pasrah dengan keadaan tersebut. Singkat cerita, mereka berdua memutuskan untuk makan malam. Setelah makan malam, Yuya kemudian mandi dan ingin tidur. Namun di sini Kaede malah mengajak Yuya untuk tidur bersama, dikarenakan hanya ada satu kasur di apartemen tersebut. Yuya awalnya menolak ajakan tersebut. Yuya berkata bahwa sungguh tidak baik jika seorang pria dan wanita yang belum menikah untuk tidur bersama. Kaede berkata ia akan menangis jika Yuya tidak mau tidur dengannya. Kemudian Yuya berkata bahwa ia takut tidak bisa menahan diri jika harus tidur bersama wanita. Namun di sini Kaede malah berkata bahwa ia tidak keberatan jika Yuya melakukan apa-apa dengan tubuhnya. Yuya yang mendengar ini terperangah dan dibuat malu oleh Kaede dan terpaksa untuk menurutinya. Keesokan harinya, di pagi hari, Yuya bangun dan memutuskan untuk mandi. Saat tengah mandi, Kaede ini tiba-tiba masuk tanpa permisi. Tentunya ini membuat Yuya kaget dan salah tingkah. Di sini Kaede berkata bahwa ia ingin sekali mandi bersama dengan Yuya. Kaede datang dalam keadaan telanjang dengan hanya handuk sebagai penutup badannya saja. Namun di sini Yuya hanya menganggap tindakan Kaede ini hanya ingin menggodanya. Yuya berspekulasi bahwa Kaede sekarang pastinya menggunakan pakaian lain di balik handuknya itu dan bermaksud menjebaknya. Mendengar ini, Kaede pun mendekati Yuya dan tanpa pikir panjang langsung melepas handuknya. Yuya yang melihat itu kaget dan tersadar bahwa Kaede tidak mengenakan apa-apa di balik handuknya, alias telanjang bulat. Dengan cepat, Yuya pun langsung memutuskan untuk keluar dari kamar mandi mengabaikan Kaede. Singkat cerita, setelah mandi, keduanya memutuskan untuk pergi ke pusat perbelanjaan alat elektronik untuk membeli beberapa barang guna mengisi apartemen mereka. Mereka pergi ke sana diantar oleh supir yang telah disiapkan. Dan kebetulan toko yang akan mereka datangi ialah milik perusahaan ayahnya Kaede. Sebelumnya, ayah Kaede sudah memberi sejumlah uang tunai untuk mereka gunakan sepuasnya guna mereka belanjakan untuk membeli semua kebutuhan mereka nanti. Yuya yang melihat uang tunai sebanyak itu tidak tahu harus berkata apa. Yuya memutuskan hanya bisa membiasakan dirinya akan kemewahan yang akan ditunjukkan keluarga Totsuba ini. Kemudian setelah mereka pulang berbelanja, Yuya memutuskan untuk memasak makan malam untuk mereka berdua. Di tengah keduanya makan, Kaede berkata bahwa masakan Yuya sangatlah enak. Namun, Yuya berkata bahwa masih banyak orang di luar sana yang lebih hebat dalam memasak dibanding dirinya. Namun, Kaede berkata bahwa ia tidak peduli dengan orang lain. Ia berkata bahwa masakan Yuya lah yang paling ia sukai. Kemudian Kaede berkata bahwa ia tidak akan kalah. Kaede berkata bahwa besok dialah yang akan memasak sarapan untuknya. Mendengar ini, Yuya pun menantikannya. Setelah makan, Kaede bertanya pada Yuya apa dia tidak akan bermain sebuah game seperti kebanyakan siswa laki-laki pada umumnya. Yuya berkata bahwa ia juga ingin sekali bermain game, namun tidak ingin membuat Kaede sendirian dan hanya bisa menonton saja. Kaede berkata bahwa ia tidak keberatan akan hal itu. Akan tetapi, alasan sebenarnya Yuya tidak ingin bermain adalah karena Yuya tidak ingin Kaede tahu kalau di game RPG yang kesukaannya itu terdapat sebuah karakter seksi yang sangat ia sukai. Yuya akan sangat malu jika Kaede mengetahui hal ini. Kaede di sini entah bagaimana tahu apa isi pikiran Yuya. Kaede berkata Yuya sangat suka dengan wanita seksi ya. Kemudian Kaede berkata bahwa ia juga tidak kalah cantik dengan wanita lain, mengingat dirinya ialah wanita SMA tercantik di Jepang. Namun Yuya menimpali dan berkata bahwa semua laki-laki itu ialah serigala dan ia takut tidak bisa menahan diri. Yuya berkata jika Kaede terus-terusan menggodanya, maka ia tidak akan dapat menahan diri lagi. Di sini seketika Kaede memegang wajah Yuya dan berkata kalau ia tidak keberatan jika ia ingin bersungguh-sungguh melakukannya. Kaede kemudian menurunkan tangannya dan berkata bahwa mereka akan melakukannya secara perlahan agar bisa terbiasa nanti. Kaede pun mengusulkan untuk memperkecil jarak di antara mereka terlebih dahulu dengan cara untuk mulai memanggil nama depan masing-masing dan untuk seterusnya. Yuya pun setuju akan usul tersebut. Oke, segitu aja saya jelasin untuk part pertama ini. Gimana perasaan kalian? Seru dengan pembahasannya? Ada rasa iri kah? Atau nggak tahan? Ya, saya juga yang baca novel ini sama-sama nggak tahan sih.
Oke, ditunggu kelanjutannya. Bye bye.